Drama-drama oleh Dahlan Iskan. Akankah pembajakan KTT G20 terulang di Bali? G20 telah banyak dibajak secara politis. 2018. Hal itu bisa terulang pada KTT G20 hari ini, yang dibuka oleh Presiden Jokowi hari ini. Saat itu pembajak Presiden Donald Trump. Dia membuat drama besar di KTT G20 di Argentina 2018. Trump melakukan pertemuan puncak pribadi dengan Presiden China Xi Jinping. Kemudian perhatian dunia tidak lagi tertuju pada KTT G20. Pertemuan Trump dengan Jinping lebih menarik. Hubungan dagang kedua negara kembali seperti bara panggangan sate. Bakar seluruh sate di 20 negara besar, bahkan seluruh dunia. Tidak hanya Anda yang ingat jawabannya. Drama duo kepala negara. Hanya drama Trump Jinping yang diingat. Sate dibakar, termakan. Kedua negara benar-benar saling mengepalkan tangan, meningkatkan tit for tat. Bahkan sekarang, tidak ada sate baru yang bisa dibakar. Melalui Ukraina, tanpa ingin bertemu Jinping, mungkin Trump tidak mau datang ke KTT G20 Argentina. Dia termasuk di antara tokoh-tokoh yang enggan menghadiri forum seperti G20. Hasilnya dianggap tidak langsung menguntungkan negaranya. Padahal Trump memiliki moto America First pada KTT G20 tahun berikutnya. Di Osaka, Trump menyiapkan drama lain. Ia membawa putrinya, Ivanka, ke Osaka. Heboh. Ivanka tidak memiliki legalitas sebagai diplomat Amerika, tapi dia putra Trump. Di Osaka, Ivanka aktif berbaur dengan banyak kepala negara. Orang yang diajak bicara juga tampak bahagia. Jadi foto Ivanka dengan tokoh-tokoh dunia lebih mendominasi media. Ivanka sering tertawa lebar, tertawa terbahak-bahak. Medsos saat itu membahas tawa Ivanka secara khusus. Trump memang tampaknya perlu mempromosikan Ivanka kepada tokoh-tokoh terkemuka dunia, bahkan kepada Kim Jong-un. Dan drama berikutnya, Trump bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un. Setelah dua drama itu, tahun berikutnya muncul drama bisu, yakni pada KTT 2020 di Riyadh. Tidak ada yang hadir. COVID-19 melanda dunia. KTT G20 digelar secara virtual. Akankah ada drama lain di Bali Summit tahun 2022? Andai saja Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Zelensky hadir, mungkin ada drama besar. Namun Putin tidak hadir. Zelensky, yang statusnya hanya undangan khusus, hanya berpartisipasi dalam KTT online. Memang, masih akan ada drama yang lebih kecil. Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan puncak khusus dengan Presiden Xi Jinping di Bali. Waktu tadi malam waktu Bali. Bisa dibilang itu adalah agenda penting pertama kedua tokoh tersebut setibanya di Bali. Itu berarti pertemuan Biden-Jinping mendahului KTT G20. Tempatnya juga di hotel yang digunakan untuk KTT G20. Di Apurva Hotel Kempinski Nusa Dua. Hanya ruangnya yang berbeda. Meski tidak seheboh era Trump di Argentina, hasil KTT dua orang ini jelas lebih dinantikan daripada hasil KTT G20 itu sendiri. Memang bisa mengganggu fokus G20. Suasana pertemuan harus lebih cerah. Hasil pemilihan paruh waktu di Amerika tidak memukul Biden terlalu keras.
Jumlah gubernur Demokrat memang tetap kalah, tetapi bertambah 2. Mayoritas di DPR mungkin hilang, tetapi kerugiannya hanya tipis. Bahkan, sudah pasti Senat tetap dikuasai Demokrat. Hati Xi Jinping juga lega. Muktamar Partai Komunis Tiongkok selesai dengan brilian. Maksud saya, Jinping terpilih kembali untuk ketiga kalinya. Itu sudah menjadi jaminan Jinping akan terpilih sebagai Presiden China alih-alih Maret tahun depan. Untuk periode ketiga, 2 hati yang tidak gelisah harus bisa berpikir lebih jernih. Menentukan garis merah juga merupakan kejelasan tersendiri. Perang di Ukraina bisa berakhir. Sudah terlalu lama perang itu. 9 bulan. Dunia sudah terengah-engah, termasuk dunia barat. Bahkan mereka yang tidak berpartisipasi memiliki bisnis seperti Pakistan. Itulah realitas kehidupan. Sakit di sini, bagus di sana. Topik KTT Biden-Jinping telah diperdebatkan oleh Biden. Untuk memahami satu sama lain di mana garis merah Amerika dan garis merah Cina berada. Hal itu dikatakan Biden sebelum berangkat dari Washington DC. Dalam pembicaraan itu akan disepakati bahwa masing-masing tidak boleh melewati garis merah itu. Garis merah China. Biden pasti sudah tahu, karena Anda sudah tahu. Taiwan. Garis merah kedua. Xinjiang. Garis merah ketiga. Tibet. Garis merah keempat. Ikut campur dalam urusan internal. Garis merah Amerika. Jangan sampai Xi Jinping tidak tahu. Maka Anda harus memberitahu. Defisit neraca perdagangan. Dengan nakal menatap Rusia dan jangan merangkul bahu Kim Jong-un. Bisakah Biden dan Jinping setuju untuk tidak melewati garis merah itu satu sama lain? Atau mereka merahasiakannya? Dan Presiden Jokowi, itu bisa mencairkan masalah berat dunia. Profesor Pri pasti pernah mengusulkan wasit dari Indonesia. Kebaya merah. Bagaimanapun, inti dari kekacauan dunia ada di sana. Bagi Indonesia, 3 agenda KTT Bali disepakati. Kemudian tim pemantau pelaksanaan diperkuat. Memang, ada sorotan lain. Pertemuan puncak antara Jinping dan pemimpin Australia. Sementara keduanya bertemu di Bali, Australia ingin Jinping mengakhiri boikotnya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak China tidak mau membeli batu bara dari Australia. Juga biji besi. Ekonomi Australia sangat terpukul. Penyebab boikot, Anda juga sudah tahu. Australia bersikeras meminta dunia untuk menyelidiki China sebagai sumber COVID-19. Padahal China sudah membuka diri terhadap WHO. Belakangan Australia tidak ngotot lagi. Awan tidak akan selalu berada di satu tempat. Tapi keruh di atas Ukraina itu sudah terlalu lama. Mungkin tuas Bali bisa meluncur ke atas Samudera Hindia. Komentar pilihan Dahlan Iskan dalam tulisan edisi tanggal 14 November tahun 2022. Jenny May Herman Gunawan. Karena Pak Di sedang olok-olok, saya kembali untuk melihat foto yang terbit kemarin. Ternyata sungguh. Hahaha. Adian Al-Fatih. Semoga komentar ini terbaca oleh Abah. 2 hari ini Abah membahas tentang mie Jenny dan May. Abah berharap tepung sagu akan lebih murah dibandingkan tepung terigu. Coba googling Abah dengan kata kunci kota sagu Meranti. Nah, di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu pengembang perkebunan dan penghasil sagu terbesar di Indonesia. Hampir setiap hari mengekspor tepung sagu ke Jepang, Korea, Singapura dan Malaysia. Mungkin Abah dan armada perusuhnya tertarik bermain tepung sagu di Meranti untuk menyadari harga tepung sagu lebih murah dari tepung terigu. Di Meranti juga banyak berbagai makanan olahan yang terbuat dari bahan sagu yang saya yakin akan membuat lidah Abah bergoyang dua. Tak tanggung-tanggung banyaknya jenis makanan yang terbuat dari sagu Meranti. Mie sagu. Bisa dibuat mie sagu tumis basah, tumis kering, berkuah. Ada sagu rendang yang bisa renyah dan juga bisa membuat campuran bubur, cendol dan dari tepungnya bisa dibuat piring sagu. Untuk yang satu ini olahan adalah olahan favorit masyarakat Jawa di Kabupaten Meranti. Kata Jawa adalah untuk menekankan bahwa sagu plat Abah ini pasti akan ketagihan jika sudah mencobanya. Agus Suryono. Nama saya Agus Suryono. Namun pada tahun-tahun 1976 sampai tahun 1984, ketika ditanya oleh orang-orang, nama Fam disambut, saya menjawab, Latuhalat. Padahal Latuhalat sebenarnya adalah nama tempat, tidak jauh dari kota Ambon. Nah, suatu hari saya lupa nama saya. Jadi, saya punya dua nama Fam Ambon, pura-pura. Meski begitu, sebagai warga negara Ambon, kewarganegaraan saya sah. Petik 2. Karena saya juga lulusan S1 Universitas Patimura Ambon. Selain S1 VUGM Yogyakarta. Hei dia, Yohanes Kitono. Kisah bakmi. Ada ortu yang lelah mendidik anak-anak mereka yang bandel. Nilai akademik sesuai dan setiap hari kerja hanya bermain basket. Dengan biro layanan seperti EVDM. Anak itu dikirim ke Xiamen, Cina di seberang Taiwan. Targetnya sederhana asalkan bisa berbahasa Mandarin dan bisa melanjutkan hobi basket. Nanti kembali ke Indonesia. Bisa jadi pelatih basket atau tukang kuamia juga oke. Ternyata ketika ada warung bakmi yang menggelar lomba makan mie, anak bandel itu datang dan menghabiskan 26 mangkuk. Setengah tahun di Xiamen anak itu kembali ke Jakarta tanpa membawa ijazah. Prestasinya hanya pernah menjadi juara makan mie. Sehingga juara makan mie Xiamen bisa menguji ilmunya di sana. Leong putu Senin makan labu, Selasa makan keju. Jika itu masalah sagu, maaf saya tidak bisa membantu. 365 garis bawah mantun Diswai. Amat Kasela sembunyikan tangan melempar batu, tangannya terluka oleh kawat, saya juga tidak bisa menahan maaf karena ingin melalui permisi. Iya, Aina plus 62 adalah importir gandum No. 1 di dunia, sebesar 10,29 juta ton. Sepanjang tahun 2021 impor gandum sebesar plus 62 dari negeri Kanguru meroket sebesar 515% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya sudah Anda ketahui. Negara ini adalah konsumen besar gandum yang juga anggota G20. Karena konsumsi gandum kita menentukan perekonomian negara pengekspor gandum dunia KKK. Masa panen pohon sagu terlalu lama. Dibutuhkan 5 tahun atau lebih untuk siap diambil batang pohonnya. Kurang ekonomis untuk budidaya yang bersifat komersial. Masalah selanjutnya setelah ditebang, pengerjaan ulang lahan juga tidak mudah.
Karena akar pohon sagu berserabut tebal, perlu alat berat untuk menggarap lahan bekas lahan pohon sagu. Pilihan lain setelah panen, bekas lahan sagu dikonversi untuk budidaya tanaman lain. Namun jika demikian, tentu menjadi tidak berkelanjutan. Menurut saya, budidaya sagu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan modal besar. Bagi petani kecil, terlalu banyak kendala. Sekarang polisi melakukan blunder. Cek saja buku tabungan keempat korban. Cek saja semua mutasinya. Jika ini pembunuhan, itu masih masuk akal bagi si pembunuh untuk merapikan seluruh TKP. Untuk membuatnya tampak bukan pembunuhan, terutama sejak dokter-dokter forensik dari rumah sakit polisi, bahwa itu telah mati selama sekitar 3 minggu. Polisi sudah terbiasa mulai sekarang. Jika hanya 1-2 hari dokter penemuan kasus seharusnya tidak mudah untuk menyimpulkan dengan tergesa-gesa. Kasus 4 orang meninggal dunia dalam satu rumah. Saya curiga dia terkena sekte ajaran meditasi. Tidak perlu menyebutkan nama sekte. Nanti akan dituntut karena membuat fitnah merepotkan. Ajaran sekte ini agak aneh. Jika Anda sakit, Anda tidak boleh mencari pengobatan. Ya, itu akan mati jika rasa sakitnya dibiarkan terus berlanjut. Di negara asal mereka, mereka bahkan lebih ekstrim. Tidak segan-segan membakar diri dan merobek perut mereka sendiri untuk menunjukkan sikap berjuang terhadap pemerintah. Di pecinan atau permukiman dengan banyak orang Tionghoa, sekte ini rajin mendistribusikan buku, kaset, surat kabar, dan brosur. Misinya adalah untuk mengundang mereka untuk mempelajari ajaran meditasi mereka. Setidaknya bersimpati dan membenci pemerintah dari mana sekte itu berasal. Karena menurut mereka, sekte mereka dilarang dan dianiaya di tempat asal mereka. Pak Johan, saya membaca tentang kemungkinan sekte ini. Terkadang polisi kita lucu, terlalu cepat untuk membubarkan sebuah kasus. Saya pernah mendengar, manusia akan mati jika mereka tidak makan dalam 20 hari. Masalahnya bukan satu orang. Lihat saja jejak ponsel berusia 42 tahun itu. Meskipun dianggap bahwa kepribadian keluarga sangat tertutup, agak aneh untuk benar-benar mengakhiri hidup bersama. Bukankah mereka bisa menjual rumah untuk kelangsungan hidup mereka? Cakap-cakap Tempo disebutkan, omset obat sirup anak yang diproduksi di Indonesia sekitar 200 merek dengan omset 5 triliun. BPOM dan Kementerian Kesehatan berbeda dalam menangani kasus gagal ginjal akut pada anak yang menyebabkan kematian lebih dari 150 anak. BPOM membantah bahwa kejadian gagal ginjal akut bukan disebabkan oleh obat syirik tersebut. Tetapi Kementerian Kesehatan menganggap penuntutan luar biasa itu karena obat syirik. Dugaan Bang ya, hampir pasti tidak benar. Sudah kubilang, juga kuat secara hukum. Jadi logika budaya dan hukum secara logis peluang terjadi hampir tidak mungkin. Dalam dunia bisnis modern memang ada banyak keajaiban. Terutama di pasar modal. Pak Sandiaga Uno yang mantap melejit. Bos besar RCTI yang juga melejit. Ada lebih banyak akhir-akhir ini bahwa perusahaan penyedia server data yang luar biasa telah meroket. Pada akhirnya, itu melihat latar belakang semua orang ini. Itulah hasil dari bakat alami plus pendidikan. Di sini kita memiliki banyak bakat alami.
kurang pendidikan. Ada juga yang merangkak ke atas, terlatih-tatih dari bawah seperti bos kita yang sudah low. Ingin belajar membuat pabrik kertas bersama teman-teman untuk tidak disuruh. Karena alasan dia sudah tahu. Akhirnya sibuk mencari tahu sendiri. Yang ini bahkan lebih jarang. Dari asal memegang cangkul, hingga memiliki pabrik listrik. Jadi kemarin ke Kalimantan Timur. Mau survei jauh-jauh belajar menggali batu bara. Itu bos yang sama yang memiliki kebun binatang. Tapi pesan saya jangan melihatnya. Siapkan uang tunai setiap bulan untuk ratusan ribu karyawan. Itu pusing besar. Pengolahan singkong lebih cocok menjadi makanan pengganti perut orang Indonesia yang sudah bisa terbiasa dengan mie. Saya sebenarnya ingin langsung menyebutkan tiwul. Tapi saya malu. Orang Indonesia latah dan suka meniru. Suka mengikuti tren. Jangan disuruh makan tiwul. Sagu. Di atas masih beras dari beras impor dari Jepang. Yang ternyata merupakan hasil ekspor porang. Steak, lobster, dan sebagainya. Semakin banyak jenis pangan utama, maka ketahanan pangan Indonesia semakin baik. Biarkan Sagolisius menjadi pemimpin dalam pemasaran produk sagu kelas atas. Bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah cepat, terjangkau, membuat Anda kenyang dalam waktu lama, serta nutrisi. Ada jawaban. 2 saudara kembar. 1 diadopsi oleh orang domestik, yang lain oleh kerabat di dalam negeri. Belasan tahun kemudian, kedua bersaudara ini bertemu. Tingginya belasan centi.